Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, P Imaging. Ini saya berada di Kecamatan Batu Ampar, di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Lokasinya, Kecamatan Batu Ampar ini lebih dekat ke Kabupaten Kayong Utara, tapi ini masuk wilayah Kabupaten Kuburaya. Ini saya ada di penginapan. Tadi malam saya nginep di sini. Saya melakukan perjalanan dari Pontianak sampai sini itu perkiraan sekitar 7 jam. Dari Pontianak ke sini 7 jam pakai kendaraan motor air. Nah, malam-malam saya nginep di sini, terus nanti siang ini saya akan lanjut menuju ke salah satu perkampungan Jawa yang ada di dalam sana. Ini kalau dilihat view-nya lumayan enak di sini, berada di dekat pantai. Ini kalau kalian pengen lihat semacam ini. Jadi ini tempat saya nginep di sini. Di bawahnya ini udah ada semacam tempat untuk makan, sekaligus ya segala macam untuk makan minum semuanya ada di bawah sini. Dan kalau misalnya kita mau melakukan perjalanan di sini banyak sekali ada speed. Di depan kita ini ada tempat speedboat yang biasanya melakukan perjalanan dari sini sampai ke Rasau Jaya, atau juga kapal klotok atau motor air itu yang sebelah sana. Jadi enak pokoknya kalau misalnya mau pergi ke mana-mana, kita mau ke Kayong Utara maupun ke Kabupaten Kuburaya ataupun ke Pontianak, memakai dermaga yang ada di depan pasar Batu Ampar ini. Oke, kita lanjut menuju ke perkampungan Jawa yang ada di sekitaran sini. Kalih Pak Sinten? Hah? Dan Mursid. Darmuji. Dan Mursid. Oh, Darmusid. Asline pundi? Aslinya Jawa. Jawa nih? Jawa Tengah. Tengahnya napa? Gombong. Oh, Gombong, Kebumen. Oh, mriki istilahnya transmigrasi napa-napa? Niki sarana nggih nyangu kiyambek lah. Pribadi kiyambek. Oh, mboten transmigrasi. Boten. Oh, jadi mriki niki sebelah omah-omah iki sini wong Jawa. Jawa kabeh. Jawa kabeh sang mriko ngilian. Kan lahirnya teng pundi? Kulo lahir teng Jawa. Oh, teng Jawi. Lah niki wontene berdiri nih kampung teng mriki tahun pinten? Wis suwi. Pun dangu kulo teng mriki. Oh, dugi mriki pun wonten kampung. Dereng Oh, niki dereng. alas. Oh, tasih alas. Kulo riyen kan teng Sidojati. Pindah mriki. Luar biasa ya. Orang Jawa sampai sini-sini. Pokok Jawa santen ning mriko. Bangunarjo kok. Bangun Harjo. Setiap baru pun Setiap baru Jawa. Jawa. Sama Pak. Jawanya sama dari Kebumen juga. Sama. Oh, sama Kebumen. Kalau ini namanya yang masuk Kemuning. Kemuning. Rata-rata pendapatannya apa di sini, Mas? Maksudnya hari-hari itu untuk menghasilkan. Oh, kelapa sayur. Warna. Oh, warna-warna. Mau sekolah kemana, Mas? Sekolah ini Bangunarjo. Bangun Harjo. Misalkan SD atau SMP gitu. Ada. Kalau untuk pasarnya? Oh, SMA di sini dekat ya. Kalau pasarnya? Pasarnya Batu Ampar. Batu Ampar tadi ya. mau beli barang bangunan apa Batu Ampar. biasanya enggak Rasau juga. motor air tuh langsung belanja sana Daerah Rasau sana. Rasau berangkat bawa kelapa pulang bawa itu Berapa lama, Mas, kalau dari sini ke Rasau? paling Tengah hari ya. 6 jam 7 jam 6 jam 7 jam. pastilah Berarti harus nginep lah ya. Nginep Tiga semalam hari gitu. baru pulang ini. Oh.
ada sekolahan SD sih? Ada di sana bang. Oh bukan ujung sana bukan? Sana juga ada. Sana juga. Sana Oh. SD 26. Nah, Ada juga SD 10. SD. yang paling dekat SD berapa? SD sini Yang sini ya? 11. Oh. Ini masuk kampung apa namanya? Ini Setia Baru. Setiap Baru. Kamu orang Jawa? Budu. Ya bukan. Kamu butuh. Ini orang Melayu. Melayu. Oh, kamu yang orang. Oh, jadi kamu kalau ngobrol sama temenmu pakai bahasa Jawa juga? Oh, kamu orang Melayu, tapi pandai bahasa Jawa. Ada. Karena sini masyarakatnya sebagian besar warga Jawa ya. Oke, mau cari apa? Kita dah membetulkannya. Rusak. Coba. Dari mana bang? Saya jauh dari Pontianak. Oh, ini remnya bukan? Oh, bukan. Masih jauh rumahnya, Dek? Enggak. Enggak. Ini kalau di sini saya perhatikan banyak juga pohon kopi, tanaman kopi. Nah, dulu waktu pertama datang, Pak, waktu pertama datang itu melihat kondisi sini seperti apa waktu pertama awal-awal gitu? Ya yang 64 saya tahun 76. Macam ini lahirnya ya di sini. Oh, masih lahir di sini. Oh, Japon, Jawa Pontianak. Masih? Sama. Oh, nek asli ini pun jenengan. Gula Kebumen. Kebumen ini? Kecamatannya Sluweng, kabupatennya Kebumen. Kecamatan apa? Kecamatan Sluweng. Suweng. Desa napa niku ya? Sana Karangjabu. Oh, nek jenengan juga mriki tahun 70-an. 76. 76. Jadi sebelum itu tahun 60-an sudah ada orang ke sini. Udah ada. Udah ada. Di sini. Oh. Bapak-bapaknya ini tahun 60-an. Oh, malah 60-an di sini. Sebetulnya bukan transmigrasi, Pak. Bukan, zaman dulu. Tahun 60-an. Ceritanya kan Jawa kan peceklik. Zaman tikus waktu itu. Jadi yang kurang pangan kan. Ono sing Melayu salah satunya Kalimantan, jadi Kalimantan Lop kan. Jadi beberapa orang lari ke Pontianak, Raso, Buku, ceritanya kan di Buku aku hubungan lalu ada yang lari ke Batu Ampar. Batu Ampar. Tapi awalnya dulunya dari Raso dulu atau memang langsung dari? Memang dulu di Raso kan yang adaptan di Raso. Jadi yang orang pulang itu kan orang ke Jawa itu orang di Raso dulu sampai Jawa. Berapa orang dari Jawa misalnya 8 orang ya. 8 orang kan. Dan di sini nanam padi apa jadi. Lalu balik lagi ke Jawa. Bawa saudara-saudaranya kan. Gitu. Sampai 5-60 orang. Kaparet, Pakutan. Ini kan cerita zaman dulu. Oh gitu. Saman lahir di sini ya? Saya lahir di situ di tahun 71. Lahir di Kalimantan ya Saman ya? Jadi mereka itu? Ya awal-awalnya karena saudaranya bapak saya tuh pertama ke sini. Satu tiga orang, kemudian merasa di sini tuh merasa tanahnya tuh luas kan. Pulanglah ke Jawa, ngajak bapak saya suruh Kalimantan kan di sana tuh luas lahannya kan gitu. Waktu itu pakai apa katanya? Itu dari Jawa pakai kapal laut. Dari Pontianak sampai ke Kubu saya ke Batu Ampar pakai dayung. Lah,
Iya, pakai Belum perahu. ada motor air berarti? Belum ada. Oh, Mungkin kalau dari Pontianak Kubu Batu Ampar ini 1 minggu lebih. sampai ke sini. Sekarang paling cuman 9 atau 10 jam ya? Iya. Pontianak ke sini pakai motor air ya? Iya. Kan waktu itu termasuknya Pontianak masih sepi toh Mas? Sepi ya, sepi. Nah, kenapa nggak cari tempat di sana aja untuk sebagai tempat untuk apa namanya? Perantauan gitu, kok malah larinya ke dalam sini? Apa di sini termasuknya enak atau gimana untuk jadikan Iya. pertanian? Yang jelas karena sesuai dengan lahannya cocok. Oh gitu. Cocok untuk lahan pertanian. Oh. Itu perkebunan lah terutama. Perkebunan. Iya. Makanya nggak langsung lari ke Pontianak. Pontianak. Oh. Ya. Paling Pontianak masih sepi waktu Masih itu. sepi ya Masih waktu sepi, itu. ya, iya. Iyalah kalau di tahun 60-an masih belum ramai seramai sekarang lah pastinya. Tapi yang saya herankan malah milihnya ke daerah sini. Setelah berapa tahun kemudian numpang di Daun Nibung, itu awal numpang belum punya numpang. diri. Setelah pindah ke Partayan, awalnya kan orang Tayan itu buka lahan, namanya Partayan. Itu enggak jadi, masuklah bapak saya semua saudara-saudaranya tuh kan. Nah, buka semua keluarga semuanya, jadilah namanya situ tadi. Oh, tadinya itu punyanya orang Tayan yang buka, tapi nggak bertahan. Nggak bertahan, nggak mampu. Nggak mampu, terus diteruskan orang Jawa. Iya, orang Jawa. Jadi sekarang Menjadi situ namanya kan, Situ Dadi. Oh, gitu. Itu lahan yang namanya Kemunyi Litung ini kan awalnya orang Padang Tikar yang buka. Itu kerja kayu. Setelah orang kerja kayu itu anak buahnya itu ngambil lahan di sini. Banyak-banyak ada yang berbeda gitu kan. Setelah mereka selesai kerja kayu, lahan ini dijual dengan orang Jawa. Penjualan itu waktu itu masih hutan. Baru ada rintisan berapa meter gitu lah. Harganya berapa dulu waktu itu? Dulu ya masih rata-rata 150.000 per bidang. Per bidang. Ya. Sebidang itu ada berapa meter dulu? Kalau sekarang ini kan sebidangnya kan 25 depak. Kalau pakai meter 45 meter bukannya. 45 meter. Panjangnya 450 meter. Wow, hampir 2 hektar. Ya 2 hektar setengah. 2 hektar setengah. Iya. Oh, jadi harga 150 itu. Iya, tapi hutan. Iya, hutan ya. Hutan. Oh, ceritanya gitu. Banyak apa cerita ya waktu zaman dulu ya, sejarahnya. Sampai akhirnya membentuk sebuah perkampungan Jawa di sini. Sugeng, Mbah. Oh. Nggih, kalih Mbah sinten? Mbah sinten namine? Biasa. Mbah Yasa. Oh. Daun atep. Daun atep. Nggih. Pokoknya gubuk lah. Pak. Gubuk rewet lah, Pak. Damel ya, Mbah. Nggih, sama Penjari ku lagi boten betah pun. Ngoten. Numpak kapal terbang ini ku pinten regine, Mbak? 26.000. 26.000. Mriki mboten ditanemi kopi niku mboten turu. Mboten saged. Nggih, toyane asin. Ini kan toyate. Ning kelapa lah. Tapi nek misale damel napa nginum barang kan asal saking mata air gunung mriku nggih. Gunung niku. Wonten salurane wonten. Wonten. Lah niku pun ngangge pipa. Nggih. Tapi mboten bayar nggih. Nggih bayar. Oh, bayar. 10.000. Oh, 10.000. 10.000 sebulan. Sebulan ngoten. Nggih. Enggak Nggih tumbas niku pralon. Pralon nih, Silakan pralon apa. Nggih, nggih. Nggih perawatan lah istilahnya. Tapi saniki pun eco nggih Bu, niku jalane nggih saniki pun aspal. Nggih matur nuwun. Listrik nggih Bu Ya, wonten. alhamdulillah lah Nggih. nggih. Alhamdulillah. Jadi tempat ini teman-teman sebetulnya dulunya itu bukan transmigrasi. Bukan di sini ini sebetulnya kan kata Persem termikat. Mbak Kia, Mbak. istilahnya pendatang. Masing-masing warga mungkin berbekal uang kemudian beli dengan warga sekitaran sini ya Pak ya. Dulu Bapak ini belinya dengan warga sekitar sini itu cuma 450.000 satu kapling ya Pak ya. Terus satu tempat lah. Satu tempat mungkin lebih dari 2 hektar mungkin ya. 2 hektar. 2 hektar. Terus diolah sendiri, dipotong sendiri, diolah. pokoknya kemudian dibuatkan rumah sendiri di sini ya Pak ya. Akhirnya terus lama-lama berkembang setelah itu menjadi sebuah perkampungan. Nah ini kita berada di kampung Jawa yang ada di kecamatan apa jenis?
Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Jadi saniki pun ngrasake ejone nggih. Jadi anak cucu kita nantinya yang akan menikmati hasilnya. Berkat perjuangan orang tua pastinya. Oke, jadi teman-teman itu aja mungkin yang bisa saya lihatkan obrolan saya dengan warga Jawa yang ada di Kalimantan Barat. Ini ketemu sama Pak Sinten, Pak? Pak Yasa, Ibu Sartina dengan Pak Yasa. Beliaunya berasal dari Karanganyar, Kebumen gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.